azlamu dan siapa yang lebih zalim mimman dari orang mana masajidallahi yang orang itu menolak orang yang masuk masjid Allah. Jadi masjid itu ditutup. Ini ayat 2 minggu kemarin sudah dibacakan. Pas banyak apa penutupan masjid-masjid. Ini benar kok pas ayat itu lalu. Padahal 2 tahun yang lalu mulai. Jadi Allah semuanya yang beri. Jadi kalau kita diberi baju, ya, baju seragam, jangan dibuat untuk menutup masjid Allah. Kalau panjenengan itu sakit, boleh sama sakit, boleh sholat di rumah. Dan pahala jamaah tetap. Jadi kita diberi kekuasaan, jangan dibuat untuk menutup masjid Allah, tidak boleh, karena itu masjid Allah. Untuk menyiapkan orang-orang yang sehat itu, mendoakan tetangganya yang sedang sakit, guru yang sakit, karena di masjid itu adalah mustajabah doanya. Ayat sudah dibaca. Waman antam. Kemudian ayat yang selanjutnya, walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ayat yang ke-115 Allah berfirman, walillahi dan milik Allah al-masyriq wal maghrib, timur dan barat. Itu kekuasaan Allah yang mempunyai. Makanya Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Allah itu kalau dipecah-pecah tetap mempunyai makna. Kalau misalnya alhamdulillah, nanti kalau dipisah-pisah maknanya rusak sampai kata apa huruf yang terakhir. Tapi kalau lafzul jalalah tidak bisa. Lillahi milik Allah semua apa yang ada di langit, yang berkuasa Allah, yang memiliki kita semua Allah. Sudah kita ikrarkan di doa istighfar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, urip mati sing duwe Gusti Allah. Kalau kita ibadah istiqomah, insyaallah sahih. Jadi orang mati sahih itu buatan perampok. Tiang istri ngelahirno terus kerja mati sahih. Tiang muntah-muntah berak kalau dia niku muntah berak. Lorono kon muntah sing biasanya ngoten. Lah itu kalau sampai meninggal dunia matinya mati sahih. Orang sesek ya meninggal, gak iso nafas, matinya mati sahih. Jadi jaminan orang Islam itu enak. Mboten kate wedi. Jadi corona kemauan wis biasa. Tawakal ala Allah. Terus mboten oleh sembrono. Mboten oleh gampang. Yang penting ikhtiar sampai semampunya, kemudian semuanya serahkan kepada Allah. Lillahi walillahil masyriq wal maghrib, Allah yang memiliki timur dan barat itu. Fa aina ma tuwallu, maka di mana saja kalian berada, fa thamma wajhullah, maka kalian akan mendapati di situ ada Allah. Innallaha sawasiun alim, sesungguhnya Allah itu maha luas karunia-Nya, alim dan maha mengetahui. Jadi ayat ini ketika turun itu Rasulullah menyuruh para sahabatnya pergi ke perang. Bersama Rasulullah pergi ke perang. Di sini ada riwayatnya. An Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari An Abi, dari bapaknya qala karena ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin sauda, pada malam yang sangat gelap sekali. Kemudian badannya lampu penerangan. Sauda sangat gelap sekali. Maglumatun, sehingga gelap gak bisa jalan ke ngerti. Karena di Mekah sana di jalan, badan kayak ini lempeng banget, pavilion, aspalan, di kampung di pabrik, tapi kalau tempat-tempat perzinahan di aspal. Bedanya Indonesia itu. Jadi tempat-tempat maksiat di Indonesia itu penerangannya padam, tapi jalannya juga mulus,
aspalnya sing api, kalau belum jalan, mendelok Jakarta, Pulau Rekamas ini, api jalan ini, di kampung, ya di pabrik aja masih bedanya di situ, makanya demikian. Jadi di sini wilayah sauda madlumatun, kemudian panazalna manzilan, kemudian kami membuat kemah, duduk di situ mencari tempat. Kemudian ada seorang sahabat yang menjadikan tempat untuk sholat jamaah. Jadi misalkan dijadikan kemah, ada tempat khusus untuk sholat jamaah bersama Rasulullah. Nah, ketika sudah sholat jamaah, terus sholat, ternyata ketika pagi harinya sholat ini menghadapkan kiblat. Loh, ya Rasulullah, tiba-tiba tempat sholat ini menghadap ke timur, apa ini? Akhirnya turun ayat ini. Walillahil masyriqu wal maghrib. Di mana saja kalian berada, timur atau barat, fasamma wajhullah, maka kamu akan mendapati Allah di sini. Mereka ngerti kiblate. Asal ini ya, kata sholat itu masih temen, sope men. Itu nanya. Wis dibangun api-api datang garis esok ini menceng lah. Benernya durung bangun itu bener dhisik. Dikompas dulu yang pas. Itu tepat. Harus mari di keramik mari musope iki menceng. Sering kula dapat di musola masjid-masjid. Wis api-api datang sope garis itu menceng. Dari alasannya kalau kita ke barat ini menggok ini. Padahal hadisnya kalau kita baca hadis, Ka'bah itu yang Ka'bah sebutan itu yang Ka'bah itu kiblatnya orang yang ada di dalam Masjidil Haram. Demikian Rasul menerangkan. Terus Masjidil Haram itu kiblatnya orang yang ada di Mekah. Bapak dulu. Kemudian kota Arab Saudi Mekah ini kiblatnya orang yang ada di timur, di barat, selatan, utara. Pokoknya masih krono bumenten iki. Pokoknya sing do etane yo masuk mulon, sing do kidule yo masuk ngalor. Gak menteng ngono sing situ menteng ini, situ menteng. Akhire lek rokok tabrakan. Lah sing go tabrak. Gak sesuai dengan kompas kan. Sudah menurut hadis gampang. Tapi lewat kayak ilmu, ini kurang mikir untuk menteng ron. Akhirnya nopo tukaran. Ulama kode ulama tukaran. Pengurus sama pengurus karena beda pendapat tukaran. Wes gak sulang dulu. Jadi pokoknya do etan di madhep ulun sudah sah. Menurut hadis itu wae kapan. Menurut ulama biasanya mau kurang menteng. Akhirnya ruku tabrak. Itulah. Walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah Maha luas pengetahuannya. Jadi Allah sudah mengetahui. Kemudian wa qalu tahallallahu walada. Mereka mengatakan ittakhadallahu walada. Allah itu butuh anak. Duwe anak maksudnya. Jadi orang-orang kafir itu mengatakan wa qalu takhadallahu walada. Orang-orang kafir, Nasoro dan seterusnya semuanya itu menjadikan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Subhanahu maha suci Allah, ballahu ma fis samawati wal ard, maha suci Allah. Kayak surat dulu. Lam yakun balam, lam yakun lahu kulullah ada lam yalid balam dulan. Tidak beranak. Beranak kan mempunyai istri. Walam dulan dan tidak beranak, diperanakan. Artinya tidak dilahirkan. Kalau dilahirkan berarti Allah itu mempunyai bapak. Tidak boleh. Jadi Allah itu tidak mempunyai anak. Subhanahu maha suci Allah, ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan milik Allah semua apa yang ada di langit. Kekuasaan, jabatan, kaya, miskin, semuanya milik Allah. Allah buatan kitab Taurat dari Nabi Musa,
Ya Musa, nasihat ini aku tulis sebagai kalimat terakhir di dalam kitab Taurat. Nek panjenengan iso ngamal Musa, maka ilmumu menjadi manfaat. Napa niku yang pertama adalah la takhafanna sultanun madamati sultan. Jangan kamu takut kepada pemimpin selama pemimpin itu yang menguasai aku. Jadi prosedusi, terus gak usah takut pemimpin. Itu terus yang mengambil Nabi Musa kita tahu, gak usah lagi. Yang penting Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Yo ojo jarak. Ya, maksudnya jarak itu napa? Lah saiki iki maskeran didendoro 100.000 sampe gak maskeran ini. Ini jenenge jarak. Iku jenenge jarak. Timbangane didendok kena dulu 200.000 lain sampe nentu maskeran. Tak apa-apa, beres ya. Lho kono tulisan wajib memakai helm, sampe gak gawe helm. Akhirnya kena hilang. Itu jenenge jarak. Mboten iku contohnya jarak. Wis diikuti saja. Kemudian yang kedua kata Allah kepada Nabi Musa, jangan kamu takut tidak menerima rezeki, madama yang selama rezeki itu yang menjamin aku, kata Allah kepada Nabi Musa. Selama yang menjamin rezeki itu aku, kata Allah. Dan rezekiku, kata Allah, tidak berkurang sedikit pun selama-lamanya. Andaikan bisa kurang di koyor tanah di jeruk laut tak tetes itu. Jadi tidak boleh takut kepada pemimpin, penguasa, sinten mawon. Kemudian tidak usah takut tentang rezeki, karena rezeki yang menjamin adalah Allah. Kemudian yang ketiga, jangan menceritakan aib orang lain. Ojo ngrasani kejelekan orang. Selama kamu sendiri masih hidup, masih jelek, ono napa nggih? Aib itu tengene awak dhewe. Setiap orang mempunyai aib, kejelekan. Kalau dibuka akan menjadi malu. Nah, selama kita sendiri mempunyai sifat jelek niku ojo ngrasani wong. Ame itu nolong. Ngrasani wong, mboten boleh. Tidak boleh menggunjing orang selama dia sendiri itu belum suci. Engkau lewat sebelum swarga, nah semuanya dibereskan oleh Allah. Selama kita hidup tidak boleh menggunjing orang, rasani ini bukan. Karena apa? Setiap orang mempunyai aib, dan kalau aib itu dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan malu, izin. Wa qalu ta'alallahu walada subhanahu wa lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Kullun semuanya lahu kepada Allah, qanitun tunduk taat kepada Allah. Sampai binatang-binatang, semuanya pohon-pohon itu berzikir kepada Allah. Kayak dengungan tawang itu kalau orang ngerti itu berzikir kepada Allah. Kata Rasulullah seperti kata, jangan kamu membunuh kata, karena kata itu bunyinya tangtung-tangtung itu berzikir kepada Allah. Para sahabat ketika mau makan kurma, nah kurma itu kalau dimakan orang mungkin senang. Para sahabat menerangkan suara kurma itu adalah seperti dengungan tawa. Jadi semuanya berzikir kepada Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya mensucikan kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Menungsone sing gak gelem. Tauan wa karhan. Kadang nek dipaksa. Engko lek wis lara juga lara ben aku maca apa istighfar ta subhanallah. Niku wis kok. Nek wis waras lali bapak. Tasbih derek kantung. Ganti mana? HP lagi. Terus gak berzikir mana? Kemudian ayat lanjutannya, Badi'us samawati wal ard, Allah yang memulai penciptaan langit dan bumi. Sudah disiapkan oleh Allah. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu
kun fayakun. Dan apabila Allah menghendaki sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Hanya mengucapkan kata kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Cuma Allah tahu. Enten dua orang berjalan pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Dua orang itu berjalan eker-ekeran antara orang Islam dengan orang Nasrani. Supaya aku ngurut jajar eker-ekeran. Nabi Isa itu anak Tuhan, katanya orang Nasrani. Kemudian orang Islam itu tadi membalas, bukan, dia itu orang biasa, manusia biasa yang diberi titel oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Bukan, Isa itu adalah anak Allah. Karena apa? Bisa menghidupkan orang yang mati. Penyakit belang itu sakit hilang. Apa yang ngalami belang? Taun, apa? Sampai panu atau dulu. Waktu itu sakit, langsung hilang dari asal. Terus kepel-kepel manuk disebut langsung itu kebiasaan Nabi. Tapi di dalam Al-Quran diterangkan biidznillah, dengan izin Allah. Semuanya dengan izin Allah. Nah ini kira-kira mengasalnya orang Islam itu. Isa itu adalah anak Allah. Dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan penyakit belang, kemudian bisa membuat burung-burungan ditiup lalu bisa terbang dengan izin Allah. Di belakangnya nggak tahu ada Syekh Abdul Qadir melaku, Abdul Qadir Jailani. Perkenalan, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani melaku lu ini wow. Akhirnya ditegur. Kamu mengatakan Isa itu anak Tuhan, bisa menghidupkan orang mati biidznillah. Itu bagi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sangat kecil. Tampang meniku kanggo Rasulullah. Aku iso. Abdul Qadir Jailani mengatakan, sudah cari makam yang paling lama 500 tahun. Jadi boleh sing umure napa mati 500 tahun. Niki enten sing 500 tahun. Ayo jurupno bareng. 500 tahun wong niku wae. Orang Nasrani ditunjukkan siapa anaknya Nabi Nuh dibangun, Sam bin Nuh itu dibangunkan. Sudah, anaknya Nabi Nuh ini aja kamu bangunkan. Kalau Isa mengatakan biidznillah, dengan izin Allah bisa hidup orang mati. Tapi Sam ini dengan izinku, kata Abdul Qadir Jailani. Napa sungguh mboten? Karena apa? Ketaatan makhluk kepada Allah itu diberikan kepada orang tersebut. Makanya banyak karomah pada para wali mau dumone kok mandi, ya mergo taat namanya Gusti Allah. Dumone mandi istilahnya. Kunnya Allah itu diberikan kepada orang tersebut. Kun milik Allah, bismillah milik hambanya Allah yang taat. Makanya Abdul Qadir Jailani mengatakan, saya bisa menghidupkan orang ini dengan izinku, kata Abdul Qadir. Karena sudah ada bismillah. Taat tauhidnya kepada Allah sudah memuncak di sana. Akhirnya dihidupkan kembali. Dengan izinku, kata Abdul Qadir Jailani. Gampang yang nonton itu. Makanya kun ini bisa diperoleh setiap orang. Ini belum taat. Ya boleh ya boleh. Mungkin ini saja. Ini warkop itu sebenarnya dikir memena. Dikir yang HP. Malah ditutup PPKM itu. Itu cerita Nabi Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi kun itu milik Allah. Kemudian kalau ada seorang hamba yang taat kepada Allah, kun itu dikasihkan kepada orang tersebut. Kayak penganune wong niku wae. Sini ada riwayat sebuah hadis tentang ayat yang wa qalu taqallahu walada. Ibnu Abbas mengatakan, "Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kadzdzabani ibnu Adam,
Jadi anak Adam dimulai anak Adam sampai sekarang dan sampai nanti akhir zaman. Kadzabani ibnu Adam, mendustakan aku anak Adam. Walam yakul lahu dzalika, dan tidak boleh mestinya anak Adam mendustakan yang demikian itu. Wasatamani walam yakul lahu dzalik, dan mereka mengejek aku, menghina aku. Satamani kuailan melokno, mencela. Walam yakul lahu dzalika, dan seharusnya anak Adam tidak boleh berbuat seperti demikian. Maksudnya apa? Fa'amat tukal libuni, maka adapun anak Adam itu mendustakan aku. Faya sumu anila abadilu an-oida kama-kana. Anak Adam mendustakan aku, mereka menyangka nanti pada hari kiamat tidak dihidupkan kembali. Jadi rumong sempung urip maneh kaon, mati wis mati. Kaya kambing nek disembelih kurban mati pun. Nah, ini manusia masih ada pertanggungjawaban. Makanya berbuat yang baik di Indonesia, di dunia ini masih hidup. Beri kesempatan ini sebagai bekal untuk menghadapi hari kemudian. Nah, anak Adam ini mendustakan aku. Kenapa? Karena yang menyangka nanti tidak dihidupkan kembali. Jadi jemari lepedor, pukul tenang di putulan dan ketemu. Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, apa sampai kau mati di kurung mati? Ya apa caranya? Takut. Nabi Ibrahim takut apa mulai kalau sama ini dia. Nabi Ibrahim takut. Wes Ibrahim cukup manuk apa? Loro, merpati, burung gagak, 4 macam. Terus kemudian sebelah, kemudian aduk dari satu. Corotan ini di blender itu. Nanti blender semua. Nah itu ibu bagian. Di blender dari satu, kemudian bagi 4 ditaruh di sebelah sana, utara, selatan, timur, barat. Kemudian panggil, hai merpati, langsung. Jadi Allah tidak bisa ditanya. Allah itu tidak bisa ditanya kaifa. Itu namanya bid'ah. Insya Allah ditakon, benar. Jadi anak Adam menyangka bahwa nanti aku tidak bisa menghidupkan kembali. Wa amma satamani, kemudian anak Adam menghina aku, mengejek aku. Faqululi, mereka mengatakan li waladan, aku mempunyai anak. Sinten sing ngomong tadi itu? Ya wong Nasara. Fasubhana man masyaallah an attakhidha sahibatan aw walada. Jadi Maha Suci Allah dari semua persekutuan atau yang menyangka Allah itu mempunyai anak. Sama kepingin Tuhan mustajab. Lam yakun walam itu sama ngobrol. Napa riwayat? Ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid, berdoa, sholat akhir masjid, kemudian berdoa, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah mohon kepadamu, fa inna laka, maka sesungguhnya engkau lam yakun, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Pun tentu ini kuat. Kemudian Rasulullah mengatakan dia telah berdoa dengan Ismullahil A'zam, pasti diijabahi oleh Allah. Kenapa? Gampang ya? Gimana sholat akhir masjid, kemudian berdoa. Allahumma inna nih kue akeh wongi, utawa oleh inna nih masih izin kayak inna nih sakit. Tapi tulisannya ini. Allahumma inni as'aluka ya Allah kula nyuwun dhateng panjenengan. Bi anna, karena sesungguhnya engkau lam yalid walam yulad, tidak mempunyai anak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang menyamai engkau. Apa mawon luas begitu. Penerjemahan. Apa nggih? Mosok puluhan. Cuma kaitannya ini kono. Allahumma inni as'aluka, ya Allah kula nyuwun cara Jawa iki apa.
Ya Allah kula nuwun. Mergo panjenengan iku lam yalid balam yulad balam yakul lahu kufuwan ahad. Ya artine ngono gampang. Boleh Arab sampeyan lali. Pun mugi-mugi barokah maka kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan diri hidayah dan kita diberikan oleh Allah senang dengan Al-Quran. Ini satu ayat untuk nanti ayat kita pelajari. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita semua menghadap kepada Allah. Barakallahu wa lakum wa nafa'ana wa iyyakum min ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana-al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.